Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ummahat fillah, kita akan melanjutkan kaji kita dari kitabnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadis nomor 50 al-an. Ya, hadis nomor 50. Bismillah. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais telah mengatakan kepada kami, kata Imam Bukhari, Ismail bin Abi Uwais, kalau ia berkata haddatsani Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal mengatakan kepada diriku, kata Ismail bin Abu Uwais, an Muawiyah bin Abi Muzarrid an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan anna Rasulullah SAW qol, bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadis nomor 50. Perhatikan, yang tidak bawa kitab buka di Google bisa. Khalaqallahu azza wa jalla khalqan, Allah telah menciptakan makhluknya. Makhluk apa saja? Falamma faragha minhu qamat ar-rahim, selesai menciptakan semua makhluknya, termasuk rahim, karena rahim itu juga makhluk, maka rahim kemudian tiba-tiba berdiri. Jadi selesai menciptakan semua makhluknya, tiba-tiba rahim itu berdiri. Ini masih bab silaturahim. Faqala, maka Allah kemudian ngomong kepada rahim, mah, bukan mahnya orang Jati Bening, mah, gitu. Ada apa? Tahan dulu, gitu. Kok tiba-tiba kamu berdiri, gitu. Taib.
ketika ditanya oleh kok tiba-tiba berdiri gitu, kemudian Rahim ngomong setelah dikasih tahu oleh Allah, tahan dulu, ada apa kok kamu berdiri? Rahim kemudian mengatakan, hadza maqamul aidzi bika minal qati'ati. Kata Rahim lapor Allah, ini Rahim itu adalah tempat di mana orang berlindung darimu Allah, dari memutuskan silaturahim. Gitu. Ini adalah tempat orang berlindung Allah. Berlindungnya pasti kepada dirimu dari memutuskan apa? Silaturahim. Kemudian Allah bilang, menyambut, merespon yang disampaikan Rahim, ala tardhaina an asila man wasolaki. Kamu suka enggak Rahim kalau aku nyambung ke siapapun yang nyambung dengan Rahim, dengan kamu? Ingat, kata menyambung adalah mendapatkan karunia rahmatnya Allah. Gitu. Makna menyambung di sini adalah mendapatkan apa? Rahmatnya Allah. Mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian Allah sampaikan lagi, wa aqta'u man qata'aki. Kamu suka enggak Rahim kalau aku juga akan putusin dia dari rahmatku untuk siapapun yang memutuskan kamu? Kata Allah tuh kepada Rahim, karena tadi Rahim bilang begini, hadza maqamul a'idi bika minal qati'ah. Allah, Rahim ini tempat berlindung orang kepadamu, berlindung kepadamu dari memutuskan. Karena kata kuncinya harus silaturahim. Kata Rahim, mau wahai Allah. Gitu. Mau wahai Allah. Bala ya Rabb. Mau Tuhanku. Gitu. Kalau begitu, kata Allah kepada Rahim, fadzaliki laki. Saya akan merestuimu. Ini ketetapan untukmu Rahim. Gitu. Saya akan mengabulkan apa yang kamu minta. Kamu senang. Ini ketetapan untukmu. Setelah itu, setelah Rasul menyampaikan sabda itu, kemudian summa qala Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian berkata dengan mengatakan, Iqra'u in syi'tum. Bacalah oleh kalian jika kalian mau, yaitu apa? Suratnya 47, ayatnya 22. Yang ada di kitab itu tengah menuju akhir. Coba minta tolong dibaca yang dekat dengan Al-Quran. Suratnya 47, ayatnya 22. Nah, enak ini yang baca Quran terjemahan, ada yang nyiapin HP, ada enak ngaji ini enak. Maka apakah sekiranya kamu berpuasa? Bukan dari ayat 22, dari awal emang begitu? Itu dari awal. Oh, maafan. Anak pikir itu pertengahan menuju akhir. Yuk diulang. Maka apakah sekiranya kamu berpuasa, kamu akan berbuat dosa kan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?
Syukran, perhatikan ayat 22 di surat 47 ayatnya 22. Tugasnya Umus sekarang menulis tafsir dari ayat yang kedua-dua surat 47. Adalah tafsirnya fahal asaitum in tawallaitum, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu berpaling dari apa? Maksudnya anil jihadi wa nakaltum anhu. Sekiranya kamu berkuasa, kamu tidak mau jihad dan kamu menolak untuk diajak jihad. Jihad itu ada 3 macam. Ada jihad dengan lesan dan pena. Ada jihad dengan harta, al-mal. Pertama, jihad dengan al-qalamu wal lisanu. Jihad dengan pena dan lesan. Menulis, ngetik, jempol di atas apa? Al-hatif. Al-hatif itu apa namanya? Itu HP, ya kan? Makanya bisa nilai jihad, bisa tidak bernilai jihad, tergantung yang jenengan ketik. Bismillah. Kemudian terutama al-qalamu wal lisan, jihad dengan pena dan lisan, tergantung yang diomongin. Yang kedua, al-jihadu bil mal, jihad dengan harta. Seberapapun, sekecil apapun yang kita keluarkan, bagian dari jihad. Jihad itu apa Ustadz? Bahlul juhdi, mengerahkan seluruh kemampuan, bihasbi taqatihi, sesuai dengan kemampuan yang ada, mengerahkan seluruh potensi sesuai dengan kemampuan yang ada, itu jihad. Yang ketiga, al-jihadu bin nafsi, jihad dengan nyawa. Kayak saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestina, dimanapun, mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya, mempertahankan keluarganya, gitu ya. Taib. Kemudian di ayat 22 lanjutannya, antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Artinya ay ta'udu ila ma kuntum fihi minal jahiliyatil juhala. Kalian akan kembali kepada jalan kejahiliahan. Kalian akan kembali kepada jalan jahiliyah. Di masa lalu, kalian menumpahkan darah dan wa tuqatti'unal arham, dan kalian memutuskan rahim. Jadi maksud dari ayat 22 surat 47,
apakah sekiranya kamu mampu, sekiranya kamu berkuasa, kamu menolak diajak jihad, kamu tidak mau ikut jihad, kamu malah kembali kepada jalan jahiliyah yang pernah kamu lalui dulu. Kalian menumpahkan darah satu dengan yang lain, kalian memutuskan rahim. Itu. Jadi jangan pernah kembali ke masa lalu tapi yang buruk. Kalau kembali ke masa lalu yang baik harus. Tapi kalau kembali ke masa lalu yang buruk berarti sekarang baik. Kalau kembali ke masa lalu yang buruk berarti sekarang baik, yang dulu jangan diingat-ingat. Gitu. Hidup itu seperti itu. Enggak bedanya yang lagi nyatet ataupun yang sedang ngomong gitu. Yang nyatet ini dulunya enggak langsung begini, enggak. Ini yang saya hadapi ini umat yang pernah punya masa lalu. Sebelah kanan yang cadaran dan yang enggak, depan yang pakai niqab atau enggak, sebelah kiri yang pakai cadar atau enggak, semuanya pernah punya masa lalu. Saya itu kalau mulut saya bisa ngomong itu teriak itu. Karena sudah berapa bungkus 2, 3, 4 kretek masuk di mulut saya. Gitu. Saya itu berhenti yang namanya ngerokok ya cuman ketika kuliah. Sebelum kuliah, wah dombli itu apa? Ini saya itu. Karena di pesantren itu saya kan di Jombang. Waktu sanawi sama aliyah. Gitu. Jombang itu ya dekatnya dengan pesantrennya si Ustadz Zainal Abidin Tambak Beras gitu. Cuman beliau tidak kayaknya pernah merokok juga deh kayaknya, nggak tahu juga. Tapi intinya di pesantren kami ngerokok itu hal yang lumrah. Jadi kalau guru sambil jigang, tahu jigang sampean? Kakinya di atas gitu sambil ngerokok, itu hal yang lumrah. Gitu. Baik. Ya begitulah masa lalu gitu. Termasuk yang nyatet kayaknya ya. Cuman berat bener tuh mau ketawa kayaknya ya. Yang pakai niqab itu waduh aja dengan po langsung terus tahu-tahu alhamdulillah langsung kenal sunnah Ustadz. Yo ndak no. Dulunya yang apa namanya yang pakai digul belesek itu ada juga. Coba nanya tuh yang panitia ngundang saya itu dari sejak kapan dia pakai niqab tuh, coba tanya, nggak percaya. Yuk lanjut. Sekarang kita lihat faedah hadis nomor 50. Yang pertama, at-ta'kidu ala haramati qati'atir rahim wal i'radhi anha. Hadis nomor 50 tadi yang dicatat oleh ummahat, penekanan dari Rasulullah SAW bahwa haramnya memutuskan silaturahim, haramnya tidak mau diajak silaturahim. Karena ada kata al-i'rad, berpaling, berarti ada yang ngajak tapi dia melengos gitu. Jadi hadis tadi isinya at-ta'kid, pressure, penekanan dari Rasulullah SAW bahwa haramnya memutuskan silaturahim dan haramnya berpaling, tidak mau diajak untuk silaturahim. Ada yang sudah menyodorkan tangan tapi tidak dibalas menyodorkan tangan, gitu loh. Sudah ada yang mengajak untuk dengan Assalamualaikum, itu ada juga. Umpamanya toh
Lelah ya kan ada juga toh. Bu, assalamualaikum. Umpamanya gitu. Makanya jenengan yang punya anak tidak satu loh, 2 atau 3 toh. Kan pernah toh anak dengan anak enggak klop gitu loh. Biasanya bukan berantem, aku enggak klop gitu. Ibundanya itu gelisah. Terus begini, udah jangan bikin bunda pusing. Ayo salaman. Biasanya yang dilihat ini. Ini nih mukanya kesono. Gitu, bundanya cerdas. Enggak, tatap-tatapan senyum. Gitu. Jangan dibilang udah selesai. Ayo salaman. Gitu dong. Jangan gitu dong, wong belum selesai kak. Muka masih berpaling, jangan. Itu sama saja terjemahan tadi. Bu, assalamualaikum. Ada gitu tak, cuma jawabannya cuma manggut-manggut aja. Bu, mau ngaji, ya. Karena artinya masih segede Gunung Uhud. Marahnya. Yuk, lanjut. Makanya diharamkan itu. Diharamkan berpaling dari silaturahim, berpaling memutuskan rahim. Jenengan harus ingat muqaddimahnya Rasul saya salam tak kasih hadiah. Rasul tuh membaca muqaddimah ketika khutbah. Salah satu ayatnya isinya tentang silaturahim. Coba surat berapa, ayat berapa itu? Langsung klik Google gitu kan. Iya dong. Surat berapa? Yuk, hasil ikhtiar. Dah, kelamaan ah. Surat 4 ayat 1, yuk dibaca. Surat 4 An-Nisa ayat yang pertama. Pokoknya jenengan ngaji di Al-Mutmainnah itu ngaji yang syarat dengan dalil, dibimbing, ditunjuki dalil, tidak ngarang, ya. Yuk monggo, hai sekalian manusia. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Sekarang dilanjut nomor 2. Silaturrahimi sababu rahmatillahi ta'ala li ibadihi. Tadi kan sempat Allah nanya tuh sama Rahim. Rahim, kamu suka enggak kalau aku akan nyambung dengan orang yang nyambung Rahim? Atau kamu suka enggak kalau aku mutus kepada orang yang mutusin kamu? Kata Rahim, mau wahai Allah. Gitu. Ini menunjukkan bahwa sampai setelah Allah menciptakan semua makhluknya, tahu-tahu dia berdiri. Faqamat, maka dia berdiri. Dengan kemudian Allah nahan. Tahan dulu, ada apa kamu? Gitu. Hadza maqamul a'idhi bika ya Allah minal qati'ah. Ini adalah tempat orang berlindung kepadamu dari memutuskan rahim. Wahai Allah, kata rahim. Berarti nampak dengan jelas bahwa mestinya orang menjaga kekerabatan. Ternyata tidak. Antar kerabat tidak klop. Padahal ayatnya Allah yang dibaca Rasulullah SAW di antara muqaddimah khutbahnya surat 4 ayat 1 alladzi tasaaluna bihi wal arham, ada kata itu yang dengan namanya ya Allah kamu satu saling meminta dan peliharalah silaturahim, hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan. Itu lah poin yang kedua, silaturahimi, menyambung rahim dengan kerabat
sababu rahmatillahi ta'ala li ibadihi, menjadi penyebab Allah menurunkan rahmatnya kepada para hambanya yang silaturahim. Tuh. Jadi Allah nggak mutus jadinya. Tapi jangan bangga dulu gini, Ustadz, ada juga orang yang mutusin rahim, tapi juga nyatanya hidupnya malah mewah, Ustadz. Apa kira-kira jenengan kalau ada orang nanya gitu, Bu, ada orang yang dia tidak pernah silaturahim, dia jahat dengan kerabat, tapi hidupnya usahanya maju loh, Bu. Hebat. Apa jawabannya kira-kira? Apa drot? Oke, surat berapa itu berapa? Kasih hadiah. Loh, ya harus pakai dana lah, ya tak? Ya gimana ngaji di sini harus nanti pulang ditanya suami atau apa, ngajinya apa hasilnya? Emboh tahu, jangan loh. Surat 6, kelamaan sampean, ayatnya 44. Lah iya, udah pernah ini dapat juga dari hadiah dari saya ayat istidraj kok. Ya, surat 6 ayat berapa? 44. Ya monggo dibaca. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Lu 44 tak? La ya falamma nasu ma dzukiru. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ini dalilnya. Jadi setiap orang yang melanggar peringatan Allah itu ingat ayat ini. Setiap orang yang hidupnya berkecukupan, mewah, tapi kok dia melanggar peringatan Allah, baca ini. Karena hadisnya idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya wa huwa muqimun ala ma'asihi fahuwa istidraj. Kata Rasul, ketika kamu lihat Allah ngasih pernik-pernik pundi-pundi dunia kepada hambanya, tapi hamba tadi muqimun ala ma'asihi, tidak henti-hentinya melakukan maksiat, ya itulah istidraj. Gitu. Itu hadisnya. Makanya jangan silau dulu. Silaulah dengan yang mereka patuh dalam beragama. Wis sugih tapi kok taat banget. Nah itu iri, bagus. Gitu loh. Walaupun tidak sugih tapi taat banget. Iri dengan yang demikian. Jangan iri dengan yang tadi. Walaupun pernik-pernik pundi-pundi dunia dia banyak, tapi kalau dia maksiat, itu ayatnya surat 6 ayat 44. Lanjut. Silaturrahim adalah sebab turunnya rahmat Allah kepada hambanya. Sementara kita tahu silaturahim perintah agama, disuruh nyambung. Wa qati'atur rahim sababul fasadi wal ifsad. Memutuskan rahim, memutuskan rahim sebab terjadinya kerusakan, segala kerusakan, gitu. Memutuskan rahim sebab terjadinya kerusakan. Di mana kira-kira? Di dunia. Kalau sekarang sekarang di dunia sudah terjadi kerusakan, akibat apa tadi?
memutuskan rahim, jenengan harus sekarang disambung linearkan. Yang menerima akibat kerusakan tidak hanya orang yang senang mutusin rahim. Orang yang senang menyambung rahim juga kena akibatnya. Makanya Islam mengajari mukmin kalau ada orang iman satu dengan yang lain kok saling ndak akur, ingat bedakan antara Islam dengan iman. Coba yang bisa bedain siapa? Kemarin ada kajian Ustadz Badru, tak kasih hadiah kalau tahu. Yo. Kemarin ada kajian Ustadz Badru di BSD kemarin. Kalau nggak salah, bukan BSD, Bintaro. Saya dapat WA dari timnya, Ustadz posisi di mana gitu. Yo. Hadiah buat sini lagi lah. Islam itu adalah yang rukunnya ada berapa? Ada 5, nggak perlu hadiah itu. Islam yang rukunnya ada 5, itu membicarakan semuanya yang dohir. Membaca 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya dohir. Apa dohir? Tampak. Tapi kalau iman tidak, wilayahnya hati. Ada berapa rukun iman? 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Apalin biar dapat hadiah ini. Oke. Jadi Allah sampai perintah kepada orang yang mukmin, damaikan saudaramu yang sedang berselisih. Jadi orang iman itu, orang mukmin itu mestinya tidak senang kalau ada saudaranya yang tidak klop satu dengan yang lain gitu. Dalilnya surat berapa? Hadiah. Yo. Ayo, tak tepui. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surat berapa? Surat apa? Ya, tak kasihnya. Wes di antara 2 orang yang jawab kono, kok dibagi loro-loro apa-apa. Iya. Surat Al-Hujurat, surat nomor berapa Al-Hujurat? Alah, ya enggak apa-apa, enggak apalah. Ya surat 49 ayatnya 10, monggo dibaca. Wis ta diwaca. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Tuh. Disuruh mengislahkan antara satu dengan yang lain kalau enggak klop ngono. Berbahaya loh. Wong Islam cuma melegitimasi sampai berapa hari? 3 hari. Kesananya tidak boleh, harus segera dipulihkan. Luka yang menganga itu harus segera dipulihkan, diobati. Ingat akan tadi, Allah sampai ngomong kepada Rahim, Rahim, kamu suka nggak? Ala tardina an asilaka man wasolaki, an asila man wasolaki, wa akto'a man koto'aki. Kamu suka nggak kira-kira kalau aku sambung dia orang yang nyambung kamu,
aku putusin orang yang mutusin kamu. Tuh. Jadi nggak boleh sampai luka menganga berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dalilnya ini, gitu. Maka kalau ada acara, biasanya kita mau silaturahim, gitu. Ingat loh, karib ke kerabat loh, bukan guru ke murid loh, bukan tetangga dengan tetangga loh, enggak. Yuk lanjut. Lah, terjadinya kerusakan di muka bumi yang merasakan orang banyak. Yang merasakan orang banyak. Jadi bahasanya jangan kata-kata gini. Ingat-ingat, perbuatan orang yang tertentu, perbuatan orang khusus berdampak kepada orang umum. Nah, kata-kata itu akibat perbuatan orang khusus, maka azab itu dirasakan oleh masyarakat umum. Khusus itu bisa 1, khusus itu bisa 2, khusus bisa 3, tapi dampaknya meluas. Hati-hati aja. Karena jenengan ingat tadi awalnya surat 6 ayat 44 istidraj. Di antaranya tadi, jangan silo dengan orang yang memutuskan rahim walaupun hidupnya berkecukupan. Itu istidraj. Sekarang jangan diem melihat orang yang tadi, orang yang tidak akur. Karena apa? Allah bisa jadi akan menyegerakan azabnya. Nanti akan ketemu tuh dalil itu. Allah akan menyegerakan azabnya di dunia. Untuk siapa? Untuk yang memutuskan rahim. Suratnya, surat 8 ayatnya 25. Monggo. Surat apa 28? Al-Anfal. Jangan Anfal tak loh, pakai al. Al-Anfal. Kalau yang nggak pakai al tuh Toha. Nah, itu jangan pakai al-Toha, jangan. Yuk, monggo dibaca suratnya 8 ayatnya 25. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Inilah akibat zalim. Allah, takutlah kamu akan siksa Allah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang pelaku zalim saja. Hati-hati. Dah, sekarang jenengan tak tunjukin dengan tanya hadiah lagi. Alhamdulillah for waking up. Waking up itu apa toh? Bangun tidur. Yo, oh ya sekitar. Bismillah, I start my day. Oh. Insya Allah I will make it. Kayaknya bacaku masih mendingan daripada beliaunya deh. Ya kan? Kayaknya. Bener ya? Lumayan ya? Ya gitu lumayan. Yo. Ini contoh zalim. Contoh zalim. Oke ya. Ini tanpa sadar suka itu loh, hati-hati loh. Yuk hadiah. Ya ayyuhalladzina amanu. Sebentar. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Dah, surat berapa itu berapa? Hadiah. Al-Hujurat
Ayat 11-nya panitia. Terserah mau kasih siapa itu, pokoknya ini konsekuen hadiah. Yuk bagian baca Al-Hujurat. Nanti kalau jawab suratnya dan nomor surat, karena tidak sedikit yang belum bisa buka suratnya. Surat apa? Surat At-Tur. Nomor berapa Ustadz? At-Tur. Tuh kan? Yuk. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Terus. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Terus. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Terus. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Terus. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Syukran. Ada kata zalim dulu. Lanjut. Fawaid yang ketiga, al-isti'adzatu la takunu illa billahi wahdah la syarikalah. Meminta perlindungan itu tidak boleh kecuali kepada Allah Ta'ala semata. Saya tunjukkan aja, cukup jenengan catat. Tidak hanya ketika akan baca Quran, ya. Coba ketika akan baca Quran juga dianjurkan untuk apa? Membaca ta'awudz. Menggunakan kata ta'awudz boleh. Menggunakan kata isti'adzah juga boleh. Karena ta'awudz itu dari kata ta'awwadha ya ta'awwadhu ta'awudzan. Ta'awudz itu artinya berlindung. Ada kata isti'adzah boleh juga. Kalau membaca Quran baca apa? Dianjurkan membaca a'udzubillah. Surat berapa itu? Cung hadiah. Suwi. Suratnya 16, ayatnya 98. An-Nahl. Surat 16, ayatnya 98. Pokoknya diinget-inget lah. Sebentar. Ramadan nanti itu off atau enggak? Off ya. Wah, tadi kalau gitu jenengan SMS ke saya. Tadi kalau ini kan berarti terakhir kan? Nah ya, tadinya kalau umpamanya Ukhti Rere itu ngomong ke saya ini terakhir, saya tuh tadinya mau berbagi sarung, umpamanya mukena muka agak terserah gitu loh, jilbab gitu toh buat jenengan nanti apa? Yang sarung ya kayak bojone sampean gak apa-apa, yang jilbab gitu. Ya udah nanti habis lebaran wis lah. Ya, hadiah tertunda nah, judulnya ya toh. Hadiah tertunda. Yuk, monggo. Surat berapa? Tentang baca a'udzubillah kalau baca Quran? 16 ayat 98. Monggo coba. Maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Tuh, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Jadi kalau pingin maca Quran, maka berlindung kepada Allah. Ini dalilnya. Jadi jenengan itu pokoknya melangkah dalam beragama menggunakan dalil. Lalu apakah hanya untuk baca Quran Ustadz? Enggak. Setan itu menggodanya dengan berbagai macam cara. Dari sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Selalu dia menggoda. Lah, biar dibimbing oleh Allah, tidak tergoda oleh setan, maka melangkah untuk berbuat kebaikan, membaca isti'adzah. Dalilnya mana Ustadz? Suratnya 7, ayatnya 200. Monggo. Yuk, suratnya 7, ayatnya 200. Surat Al-A'raf.
Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Surat 7 ayat 200. Betul. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Tuh. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Gitu. Mau ngantar buah hati ke sekolah, mau masak, mau apa saja kebaikan biar tidak digoda oleh setan. Mau buka HP, a'udzubillahi minasyaitonir bismillah. Gitu, biar nanti tadinya biar enggak digoda oleh setan, buka ini, buka ini, buka ini. Nah, biar enggak ke sana ya. Lanjut hadis nomor 51. Hadis nomor 51 itu hadisnya dhaif. Isnadnya dhaif. Tetapi sekalipun dhaif, ingat saya dudukkan secara isnad, secara periwayatan dhaif. Ya, nomor 51. Tetapi secara isi baik. Oke ya. Ada beberapa ayat yang Imam Bukhari tampilkan di hadis nomor 51. Saya bacakan. Humaidi bicara kepada kami, kata Imam Bukhari. Sufyan bicara kepada kami, kata Humaidi. Dari Abu Sa'id, dari Abu Sa'ad, dari Muhammad bin Abu Musa, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Ibnu Abbas ini menjelaskan ayat suratnya 17, ayatnya 26. Yang ada di kitab itu adalah potongan ayat. Saya bacakan surat 17 ayat 26. Wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Gitu. Coba di Quran jenengan baca. Surat 17 ayat 26. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Stop dulu. Jenengan buka ayat 23 dulu. Oke, buka aja dulu. Surat 17 Mas Yan. Sudah? Sudah betul? Sudah ketemu? Baik. Ayat 23 itu perintahnya Allah kepada seluruh hambanya supaya mentauhidkan Allah. Kemudian setelah mentauhidkan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Caranya di 23 juga, cara berbuat kepada orang tua. Keduanya dalam masa tua, jangan kamu hardik, jangan kamu bentak. Kalau ngomong yang baik, itu ayat 23. Ayat 24 isinya, rendahkan dirimu kepada kedua orang tuamu dengan kasih sayang. Tuh, di dalam bab ini, di dalam kitab ini toh yang sudah jenengan pelajari, dijelaskan bahwa jangan kamu menahan sesuatu jika kedua orang tuamu menginginkannya. Jadi jangan bakhil, suami jenengan pengen bakti ke orang tua,
Ojo dilarang-larang. Yang terpenting adalah ingat keluarga juga. Terus ayat 25. Ayat 24 dulu. Ujungnya ada doa. Rob Tuhanku, sayangi keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku sejak aku masih kecil. Itu 24 tuh di ujungnya. Sekarang 25. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Ayat 25 Allah yang ngendikan, Allah bilang Tuhanmu itu yang paling ngerti. Kamu itu waktu berbuat baik ke orang tuamu itu kamu tuh jujur, soleh, ndak soleh, terpaksa atau ndak terpaksa, yang tahu Allah. Tuh, kamu itu waktu bergaul, nemani orang tuamu, ngerawat, kamu itu jujur, kamu itu terpaksa atau ndak terpaksa, yang tahu Allah. Boleh jadi orang tuamu tidak tahu, padahal kamu terpaksa sebenarnya. Makanya hati-hati, dibutuhkan ketulusan. Lah ayat 26 setelah orang tua 23, 24, 25, 26-nya masuk kepada karib kerabat. Wa atidal qurba, tuh karib kerabat. Berikan kepada karib kerabatmu. Tuh, haknya. Jadi Allah nyuruh kita untuk berlaku baik kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang yang dalam perjalanan musafir. Sudah? Tapi dengan catatan, perhatikan di ujungnya ayat 26. Jangan boros ya. Tuh, jangan boros. Coba saya tanya, yang bisa tak kasih hadiah. Boros itu apa menurut agama? Boros. Ayo toh. Jenengan tuh mukamu jawab tapi takut salah. Oh, berlebih-lebihan. Itu bahasa Indonesianya. Yuk, monggo dicatat boros. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ini sahabat Rasul nih yang mengatakan, menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, makna boros adalah al-infaku fi ghairi haqqin, membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Jadi ngasih anak yatim, ngasih orang miskin, ngasih musafir, ngasih kerabat, tapi walaupun harganya 1.500, tapi kalau sedot buang, apa itu? Itu apal, ngasih bukan keluarganya, tetangganya mungkin, itu. Kan ada yang ngerokok kan gitu kan? Kalau memang enak, itu kan enak tuh sebenarnya. Seharusnya dikunyah tuh mestinya, tapi kan enggak. Itu mulut saya itu dah kalau bisa teriak, ngomong, nangis itu. Dah membelanjakan sedikit saja, tapi Allah tidak ridho, itu sudah dianggap boros. Jadi bukan, maaf, kata boros itu bukan berarti yang dibelanja banyak, bukan itu. Tapi walaupun yang dibelanja banyak, tapi Allah ridho, bukan mubadzir namanya. Jadi parameternya mubadzir adalah
yang dibelanja atau dia ngasih uang tapi untuk membeli sesuatu yang Allah tidak ridho, itu sudah mubadzir. Anak kecil terus dibeliin maaf petasan, ya tahu? Petasan itu maaf tidak mubadzir ya? Tidak mubadzir ya? Oh mubadzir, ya makasih. Saya cuma nanya aja, tapi kan enggak gitu loh. Itu sudah boros itu. Gitu. Nah, selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan, ingat, Ibnu Abbas mengatakan di ayat yang ke-26 surat 17, bada'a fa'amarahu bi'aujabil huquq. Kata Ibnu Abbas, Allah memulai memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk yaitu melaksanakan hak-haknya. Wa dallahu ala afdhalil a'mal. Allah juga menunjukkan kepada nabinya akan amal-amal yang paling utama. Apa itu? Idza kana indahu syai'un, apabila seseorang memiliki sesuatu, maka berikanlah kepada karib kerabat, berikan kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada musafir. Tetapi kemudian kata Ibnu Abbas, wa 'allamahu idza lam yakun indahu syai'un. Allah juga ngajari kepada nabinya ketika tidak memiliki sesuatu bagaimana mengucapkannya. Silakan surat 17 ayatnya 28. Silakan, tadi dicatat, ada orang datang minta-minta, ada karib kerabat dia butuh, ada orang miskin, anak yatim, tapi kita nggak punya tuh, ya kan? Idza lam yakun indi syai'un, ketika nggak ada sesuatu pada diri kita, nggak ada, lah inilah regulasinya. Yuk monggo dibaca. Surat 17 ayat 28. Iya. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Ucapkan kata-kata yang baik. Faqul lahum qaulan maisura. Maisur itu adalah kata-kata yang patut, yang layak. Gitu. Jadi kalau tidak punya ya bilang saja, mohon maaf, gitu. Hari ini nggak bisa berbagi, mohon maaf, gitu. Memang benar-benar enggak, karena kalau kita mencontoh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliaunya adalah tetap berbagi. Gitu. Di rumahnya Aisyah itu, nanti dia ada di dalam kitab ini, kalau nggak salah belum ketemu deh. Aisyah radhiyallahu anha itu di rumah hanya punya 2 kurma, nggak ada lagi. Itu pun kurma kering, at-tamur. Kalau kurma basah namanya apa? Rutab tuh, yang sudah belanja, kita tahu. Kurma basah, rutab. Rutab itu artinya basah. Lah, Aisyah hanya punya 2 kurma. Tahu-tahu ada seorang ibu yang datang ke rumah dia, yang butuh bantuan, dia berikan dua-duanya, karena si ibu ini punya 2 anak perempuan. Diberikanlah 2 kurma tadi kepada ibu yang butuh bantuan. Kemudian oleh sang ibu tadi dibagi itu kurma setengah-setengah untuk anak-anaknya. Yang satu mau dimakan, diminta lagi sama anak-anaknya, dibagi lagi. Tuh. Jadi begitulah mestinya. Berbagi itu memang idealnya tidak mengenal waktu. Idealnya seperti itu. Tentu sesuai dengan kemampuan. Karena jenengan harus tahu, tak kasih dalilnya ini.
biar jenengan tambah semangat untuk berbagi, apalagi nanti di Ramadan. Berbagi itu solusi masalah. Oke ya. Orang yang senang berbagi itu adalah solusi apa? Masalah. Jadi kalau ingin dikasih solusi sama Allah, baca ayat ini, baca ya. Suratnya 70, monggo dibaca dulu. Buka dulu surat 70. Ketemu urung no. Surat apa 70? Lah Al-Ma'arij. Baru dibuka ayatnya 19 sampai dengan 25. Monggo. Surat ke-70. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Terus. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Stop dulu. Tidak terkecuali juga yang ada di Masjid Al-Mutmainnah ini, kalau dapat sesuatu yang tidak enak dari Allah, itu gampang maaf putus asa. Dengar berita suaminya begini, ya Allah, gitu. Dengar berita anaknya, orang tuanya begini, ya Allah, gitu. Sifat manusia seperti itu, gampang putus asa. Paling fatal apa? Murtad, pindah dari agama, gitu. Karena ada kasus seperti itu, sudah berusaha baik, tapi ternyata malah datang bertubi-tubi. Apa mendingan pindah agama saja kali ya, terus saya begitu. Itu sifat manusia. Lanjut 21-nya. Dan apabila mendapat kebaikan, apakah dia menjadi kikir? Tuh, nomor 21 tuh. Termasuk orang antah berantah kan? Kalau dapat kebaikan, kikir. Kan ada tipe orang yang begini, perhatikan tuh, ada orang tipe begini. Bude minta itunya ya, enak aja, nanam aja enggak minta. Nanam sendiri dong. Gitu. Ceritanya dia minta maaf jambu air. Jambu airnya yang cincalo, yang merah, merekah, enak, manis. Tuh. Kalau di Kerawang namanya jambu citra katanya. Ada orang minta, gitu kan? Terus dia bilang, Bude, boleh nggak minta jamunya? Enak aja, nanam sendiri. Itu, dah ya. Tipe manusia jelek dua ya. Apa tadi pertama? Mendapatkan keburukan, putus asa. Mendapatkan kebaikan, kikir. Ayat 22 mulai dibaca. Jenengan buka, tengok dengan baik. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Stop dulu. Sholatnya ibu, sholatnya kita akan jadi solusi. Kecuali loh. Yuk, ayat 23 baca. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Allahu Akbar. Mereka setia loh dengan sholatnya. Enggak cuma setia dengan pasangan, enggak cuma setia dengan anak, enggak cuma setia dengan orang tua. Tapi ayat ini Allah bilang, kalau kamu setia dengan sholatmu, sholatmu itu akan jadi penyebab solusi. Aku yang ngasih, kamu yang melakukan sholat. Jadi sholatmu itu akan jadi solusi loh. Asal setia dengan sholat. Kalau kamu dengan sholat saja sudah nggak setia, bagaimana aku akan ngasih solusi? Coba, selama ini kata setia digaungkan. Ya, selama ini kata setia digaungkan. Setia ke suami,
setia ke istri, setia ke orang tua, setia ke pimpinan. Sekarang tengok ayat 23, sudah setiakah kita dengan sholat? Dan itu ternyata menjadi penyebab solusi dari Allah. Ayat 24 dibaca. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Tuh, orang-orang yang memang dia punya harta, ada harta disiapkan. Ayat 25. Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Orang miskin itu tipenya dua. Satu minta, yang kedua nggak minta. Dia nggak punya, tapi dia menjaga kehormatan diri, dia nggak mau begini. Karena konsepnya tangan di atas lebih baik daripada. Tapi ada orang yang ngambil dari orang minta lewatnya atas. Mana? Sini tak ambil. Loh coba. Dah, ingat ya, setia dengan sholat solusi. Menyiapkan untuk yang peminta dan yang tidak meminta solusi. Jadi harus ingat-ingat lah Ramadan nanti. Yang 2,5% itu cuma zakat, yang limited itu cuma zakat. Tapi infak sedekah unlimited, tidak dibatasi. Jadi kalau jenengan nggak punya harus keluar 2,5%, yaudah harus zakat, nggak punya gitu. Yang limited 2,5% cuma zakat. Yang dikeluarkan zakat pertanian 5% atau 10%, itu kalau hasilnya banyak. Kambingnya dikeluarkan, harus 40 kambing sekian. Coba. Dan itu ada haulnya setahun. Berarti kalau Ustadz, saya tidak pernah sampai segitu. Ya sudah, ada peluang yang namanya infak sedekah. Itu loh apiknya Islam di situ sebenarnya. Bagusnya Islam tuh di situ. Jadi orang yang tidak punya, orang yang lemah, orang fakir itu nggak nunggu gini. Setahun lagi ya ada zakat. Kan tidak gitu akhirnya. Karena ada peluang yang bisa harian, yang bisa apa. So, gitu loh. Kuncinya ingat tadi, berbagi itu solusi masalah. Dah, lanjut, lihat di kitabnya. Kalau tidak ada, ngomong dengan baik. Gitu ya, ngomong dengan baik. Ya tak kasih dalilnya lagi, ngomong dengan baik ya. Kalau tidak ada, ngomong dengan baik ya. Al-Baqarah 263. Ngomong dengan apa? Baik, gitu loh. Jadi nggak nyakitin orang. Sehat-sehat masih minta. Dan gitu sudah nggak ngasih mulutnya jangan nyinyir lah. Monggo. Surat Al-Baqarah ayat 263. Betul. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Tuh. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Dah. Apa tadi? Pemberian perkataan yang baik. Masya Allah, daripada sudah ngasih mulut nyinyir gitu loh. Jangan. Tapi ingat, yuk sekarang ayat 29 suratnya 17 yang ada di kitab juga. Monggo. Ya, ayat 29 surat 17. Surat 17. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Stop dulu. Tangan nggak boleh diginiin. Lanjut. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Begini. Ya, jangan begini jelek juga.
Ada orang yang datang gini, Pak, ada bantuan yang bisa untuk keluarga saya enggak? Atau jangan begini juga. Oke, lanjut dibaca. Dan jangan kau terlalu mengulurkannya saat sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Oh, tangan dibelenggu di leher itu tercela. Terlalu mengulurkan begini nanti akan jadi menyesal. Berarti berbagi itu, maaf, kikir ndak boleh. Terlalu begini apa? Berlebih-lebihan juga tidak boleh. Ingat kepada keluarga. Gitu. Ingat kepada keluarga, ingat orang tua, ingat anak, ingat istri. Gitu loh. Dalilnya mana lagi Ustadz? Yuk. Yang tadi maaf, tangan dibelenggu apa? Tercela. Terlalu maaf, terlalu terlalu diulurkan apa? Menyesal. Gitu ya. Oke, yuk dalilnya tak dukung lagi. Suratnya 25, ayatnya 67. Surat apa 25? Al-Furqan. Dihafalno. Yuk silakan. Surat ke-25 ayat ke-67. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Tuh, secara wajar, berlebihan tekenging. Gitu. Terus kikir juga tekenging. Gitu. Tahu tekenging tak? Enggak boleh. Anggap aja pengajian parahyangan lah, gitu. Jadi tidak boleh terlalu boros, jelek, terlalu maaf, terlalu ini saking sukanya, tidak boleh. Terlalu bakhil, ya jangan. Gitu loh. Baik. Lanjut sekarang. Fawaidnya hadis nomor 51. Pertama, yusillahu ibadahu bisilati qurubatihim wa arhamihim. Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk menyambung kepada karib kerabatnya, kepada keluarganya. Ingat di ayat yang ke-26 tadi. Kemudian fawaid yang kedua, amarallahu ta'ala an-nabiy sallam bi'ita idil qurba haqqahu wal miskin mabnis sabil. Melalui ayat yang ke-26, Allah Ta'ala perintah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan haknya kepada karib kerabat, haknya orang miskin, dan haknya musafir. Itu. Kemudian masih koma, berarti kalau umatnya ndak. Perhatikan. Wa huwa amrun likulli fardin min ifradihi ummatihi. Perintah itu tidak berlaku untuk nabi saja, tapi perintah itu juga berlaku untuk seluruh umat beliau. Yuk sekarang hadis terakhir nomor 52, baru pertanyaan. Ini hadiah masih ada sisa 2. Babnya baru 52, hadis sahih. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Tolong dilihat hadis nomor 52 ini pekerjaan abot. Tuh ada yang langsung manggut. Iya.
Hadis nomor 52 yang ada di depan jenengan, yang bawa HP di Google, hadis nomor 52 itu adalah syadidun jiddan, berat banget. Saya bacakan. Babnya keutamaan silaturahim. Langsung saya ambil dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliaunya berkata, Atarajulun an-Nabiy sallallahu faqal. Ada seorang laki-laki menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tadi berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, wahai utusan Allah, innali kurobatan asiluhum wa yaqta'uni." Rasul, aku punya kerabat, aku selalu nyambung mereka, tapi mereka mutusin saya. Pak D, gimana Pak D? Gitu tak jawabannya. Ingat tuh, saya punya contoh nih. Saya itu ikut rombongan, setiap tahun sekali, itu H+7 dari Idul Fitri, yang namanya kumpulan bani-bani. Oke, saya ikut di situ. Namanya Bani Jojo Mangil, keluarga dari mertua. Oke, ada seorang anak ngomong begini ke ibunya, "Bu, Pak Dio kayaknya nggak pernah main ke rumah kita ya kalau Lebaran. Selalu kita yang selalu ke rumah Pak D, Bu." Ibu bisa jawab, "Bu, Pak D nggak pernah Bu ya main ke rumah kita kalau Lebaran. Kita selalu ke rumah Pak D terus." Apa kata ibunya? "Dah, nggak apa-apa, kita ke rumah Pak D aja." Anak protes, "Kok Pak D nggak pernah nginjak rumahnya ya?" Dan anak tahu kenapa? Pak D-nya lebih sugih, nggak pernah dia datang ke rumah itu. Satu ketika giliran si fulan yang akan mendapatkan jatah rumahnya ditempati. Gitu. Kemudian ada keluarga begini, "Tahun depan besok kemana?" "Ke rumah ini." Enggak pernah datang kalau diundang, yang datang duitnya tok. Coba, yang datang iurannya saja, tapi orangnya enggak pernah datang. Coba, sebegitu pentingnya sekedar menongolkan muka. Apa tuh menongolkan ya? Mendapatkan. Sebegitu pentingnya loh, coba. Sampai-sampai orang mengatakan, "Aku tidak butuh duitmu. Aku butuh kamu itu menampakkan mukamu, badanmu kumpul." Masya Allah. Gitu. Itulah pentingnya tadi. Ada anak yang ngomong dengan punya, "Bu, Pak D nggak pernah ya ke rumah kita." Karena anak jenuh. Ngomong itu jenuh itu. Tapi karena maknya menghibur, "Dah, gak apa-apa." Yang lain bilang, "Besok tahun depan kemana gini?" Enggak pernah datang. Cuma duitnya aja yang datang iurannya. Seperti itu. Lah, hadis ini nomor 52 itu isinya. Laki-laki itu ngomong kepada Rasul, "Rasul, aku punya kerabat, aku nyambung mereka mutusin." Lihat lagi. "Wa uksunu ilaihim wa yasi'una ilayya." Aku baik terus ke mereka, tapi mereka jahatin aku terus, Rasul. "Wa ahlimu anhum wa yazhaluna alayya wa ahlimu anhum." Aku sabar, Rasul, tapi mereka jahat terus, Rasul, ke saya. Enggak pernah ramah, ketus terus ke saya. Tuh ada yang langsung ngelus-ngelus dada. Yang biasanya kan orang yang enggak kan dadanya dilus-lus ya. Aduh ya Allah gitu. Nah, apa kata Rasul dapat laporan, "La in kana kama taqul ka'anna wa tusifuhum al-mal." Kalau yang kamu omongkan benar, Mas,
Ini kayaknya yang lapor sama Rasul orang Jawa kayaknya. Kalau yang kamu omongkan benar toh Mas, kamu itu sama saja ngasih debu panas yang debu itu bisa membakar usus mereka. Artinya dia akan terbakar sendiri dengan kamu tidak merespon buruknya mereka. Mereka akan kesal sendiri dengan kamu tidak merespon buruk mereka. Di ujungnya Rasul bilang, nanti yang akan datang, la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Pertolongan Allah tetap diberikan kepada kamu kalau sikapmu tidak berubah. Begitu terus, diputusin nyambung, tegur disalamin nggak jawab tetap salam, diselorohin tangan, Pak D, assalamualaikum, nggak gitu tetap gitu. Pak Le mau kerja, ya sudah, tetap besok nanya Pak Le lagi. Itulah isinya hadis tadi. Tidak mudah. Benar. Karena biasanya orang antah berantah, maaf 11. Halo? Orang antah berantah biasanya 11, 12. Dia 11, kita yang 12. Jadi lebih apa? Lebih jelek. Akhirnya langsung pakai konsep begini. Enggak paten. Loh ngono coba. Enggak peduli juga. Ditegur kok. Enggak masalah. Gitu coba. Karena 11, 12. Ada yang 11, 15 malahan. Padahal endingnya hadis tadi apa? Pertolongan Allah akan diberikan kepada kamu kalau sikapmu tidak balas dendam, kamu tetap baik. Maka tadi di prolognya saya katakan tidak mudah, berat banget. Itu hanya orang yang punya hati seluas lapangan Gelora Bung Karno. Loh, sekian ribu penonton masih bisa nonton dengan nikmat, 22 orang bisa main dengan cantik. Tapi kalau hatinya sempit, di kamar cuman ada coro, blingsatan sana sini. Ya Allah, kenapa? Coronya lo di pojokan, tapi dia sudah heboh sendiri. Begitulah. Karena hatinya sempit. Dah, pertanyaan sudah jam 10.30 yang akan datang di fawaidnya. Yuk, ada pertanyaan? Kalau ndak ada, monggo. Monggo. Sikap kita bagaimana lagi? Jenengan pertanyaannya bagus. Ya, tak kasih. Langsung 2 untuk jenengan. Ya, untuk jenengan. Afwan, ini. Insyaallah. Hanya anaknya yang baik. Ibunya tidak baik. Oke. Baca surat 31 ayatnya 15. Enggak. Silakan. Surat 31 ayat 15. Betul. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan Maksudnya kedua itu orang tua ya, diulang. Coba ditunjukkan kata keduanya itu dalam kurung orang tua. Dan jika kedua orang tua, gitu. Iya. Dan jika kedua orang tua memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sekeran.
ayat Allah ternyata terbukti. Ayat Allah ternyata apa? Terbukti. Ada orang tua yang kepingin mungkin anaknya nikah dapat yang sugih, yang kaya, yang ganteng, yang apa, oke ya, yang mobilnya mungkin apa banyak atau apa. Ternyata sosok wanita ini dapat suami, maaf, rambutnya suaminya keriting, kulitnya kayak saya, hitam juga, gitu kan? Bukan ekspektasi orang tua, menurut orang tuanya. Tapi dia tetap baik, orang tuanya nggak membenci. Walaupun orang tua memblow up kemana-mana. Itu contoh. Jadi dalil ayat terbukti. Jangan pernah membenci orang tua. Jangan pernah. Walaupun maaf, dia memang tidak benar. Islam tetap mengajari harus bergaul kepada keduanya. Gitu. Dan itu contoh banyak. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu ibunya tidak Islam, dia tetap baik. Rasul dengan Abu Thalib, maaf, Abu Thalib itu tidak seiman dengan beliaunya, tapi dia tetap baik. Gitu, padahal bukan orang tua, paman. Dia tetap baik. Begitulah Islam mengajari. Itu apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Orang lain juga sama, perlakukan dengan baik. Orang Islam mengajari kok, kamu gak dilarang berbuat baik dengan mereka yang tidak seiman kok. Yang terpenting sekarang adalah hadis nomor 52 yang akan datang. Habis lebaran kita baca fawaidnya. Masya Allah, itu pekerjaan yang tidak ringan, berat. Karena secara umum orang antah berantah lebih mudah untuk 11, 14, 11, 20 ketimbang dia 11 kita 5, gitu kan enggak. Kalau dia 11, aku 5 aja deh, gitu. Atau aku 0 deh, kan enggak. Kayaknya kalau belum balas belum plong gitu. Karena ada yang bilang gini, kalau sudah begini plong rasanya, coba gitu coba deh. Jadi kalau sudah melampiaskan rasanya plong di hati, coba habis. Jangan. Oke, sudah jam 11 kurang seperempat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.